Sekarang gilirannya Gibran yang digoyang, bukan lagi oleh Bang Rismon, Mas Roy Suryo, Dr. Tipa, Bang Egy Sujana, dan beberapa yang lain. Tetapi kali ini digoyang oleh ratusan, katanya informasi yang saya lihat di ruang media sosial, oleh purnawirawan, ya, jenderal. Jadi ratusan purnawirawan jenderal, bapak-bapak kita yang terhormat ini, kemudian menghimpunkan diri dan melakukan semacam penyuaraan, ya, aspirasi untuk mengganti Gibran sebagai wakil Presiden Republik Indonesia yang sah, legitimit terpilih dalam sebuah pesta demokrasi di Republik ini. Bagaimana kita merespon isu ini? Selamat datang di Bukan Partai Politik. Baik teman-teman, inilah ruang publik kita bersama, sekolahnya publik ya, sekolahnya rakyat, tidak harus perlu membayar uang kuliah, mendaftar, diseleksi menjadi salah satu mahasiswa, tetapi di ruang ini kita bersama-sama bisa menjadi seorang mahasiswa sekaligus guru atau dosen bagi diri kita sendiri dengan pendekatan-pendekatan memampukan, menumbuhkan semangat, kemampuan kita berolah nalar, berargumentasi selapis demi selapis, sehingga suatu hari nanti jangan terkejut kalau di antara kita akan be expert, ya, jadi seorang expert atau ahli di bidang, di isu yang kita tekuni. Ya. Don't raise our voice, emotion, but argument. Nah, teman-teman, sebelum kita bicara tentang isu transisi, ya, politik, perbincangan publik dari persoalan Jokowi menyeberang kembali kepada persoalan Gibran, ya, Pak Gibran yang baru-baru ini kita lihat mulai lagi ditiup-tiup baranya supaya menyala kembali sebagai sebuah konsumsi politik, ya. Saya tidak tahu apakah ini karena kepentingan konten semata-mata, ya, bagi para influencer, bagi buzzer-buzzer dan sebagainya. Ya, saya mau melihat sebagai influencer dan buzzer dalam konteks yang positif saja, ya, bukan dalam konteks yang berbayar, ya, karena buzzer itu tidak harus dibayar, tapi idealisme ideologis yang kemudian menggerakkan ia untuk mau menyuarakan sesuatu. Jadi kita anggap saja semua perbincangan kita, diskursus kita itu positif saja semata-mata, ya, sehingga kita tidak perlu harus meninggikan, ya, suara kita apalagi emosi kita, tetapi jauh lebih baik kita berdiskursus atau berbincang dalam konteks tesis antitesis, ya, segala sesuatu yang sangat dimungkinkan dalam dialektika Hegel yang sangat berpotensi untuk menghadirkan pemikiran-pemikir yang brilian, ya, untuk kepentingan bangsa dan negara. Sebelum kita bicara lebih jauh tentang hal itu, teman-teman, sorry, saya baru habis sarapan buah ini, jadi oke, kita, tapi kalau mau teman-teman sarapan ya sambil menikmati konten ini, ada peribahasa yang mengatakan, ya, kalau teman-teman ingin mengelola kesehatan, maka pada pagi hari makanlah seperti raja, pada siang hari makanlah seperti pangeran, dan pada malam hari adalah makan seperti orang yang terbatas, ya, ketersediaan makanannya, sehingga pengelolaan energi kita sangat baik, ya, dari pagi karena membutuhkan asupan energi yang sangat tinggi. Nah, teman-teman, kita baca buku, ya, lama sudah kita tidak baca buku, ya. Karena sekali lagi pemikiran kita tidak pernah dapat bergerak jauh, ya, dari akumulasi pengetahuan yang kita miliki, akumulasi informasi, ya, data yang kita miliki, yang kita pasok secara sadar, ya, yang kita pilih dengan basis tujuan tertentu. Nah, di buku saya ini ada buku sebuah seni untuk bersikap bodoh amat, ya. Banyak di buku di toko-toko buku Gramedia di Grasindo, ya. Ini bukan pesanan Gramedia atau Grasindo, ya, karena saya merasa berhutang budi pada jasa Gramedia dan Grasindo, ya, saya kira tidak ada masalah kalau saya iklankan. Ini bukan persoalan free atau apa, tapi persoalan bagaimana meluaskan, ya, pemikiran-pemikiran yang baik untuk dikonsumsi sehingga publik masyarakat tidak bergantung pada gagasan-gagasan yang berseliweran, ya, berkontestanding dalam ruang media sosial dengan pengerahan segala macam upaya termasuk bagaimana meninggikan emosi, caci maki, sehingga apa yang dicita-citakan oleh Jurgen Habermas itu jauh dari harapan, ya.
Nah, untuk itulah kita mudah hadir dan mengisi itu, ya, panggilan terhadap semua mereka yang ingin belajar membangun argumentasi secara rasional, ya, secara bernalar, dipersilakan. Inilah ruang kita bersama. Sebuah seni untuk bersikap masa bodoh, pendekatan yang waras demi menjalani hidup yang baik, ya, Mark Manson, ya. Ini silakan teman-teman. Nah, saya coba kutipkan beberapa hal yang menarik, ya. Karena berikut ini lagi-lagi adalah fakta tentang kehidupan. Anda tidak akan bisa menjadi sosok yang penting, ya. Jadi Anda tidak bisa menjadi sosok yang penting dan mengubah hidup beberapa orang atau mungkin banyak orang, ya. Ini tambahan saya, tanpa menjadi bahan candaan dan tertawaan bagi orang lain terlebih dahulu, ya. Tidak akan bisa, kata Mark Manson, ya. Karena tidak ada yang sempurna. Tidak ada yang bisa menghindari kesulitan, ya. Ada sebuah ungkapan, entah kemanapun kamu pergi, disitulah dirimu. Hal yang sama berlaku untuk kesulitan dan kegagalan. Dan ini menarik lagi, ya. Masa bodoh, kemanapun Anda pergi, Anda akan ada 300 kilogram kesulitan yang menanti Anda. Artinya, perjalanan Anda, ya, oke, kita tambahkan ini intinya. Intinya adalah menemukan hal sulit yang bisa Anda hadapi dan nikmati. Jadi dalam perjalanan hidup kita, ya, apapun kepentingan kita, apakah kita bicara tentang kepentingan ekonomi, kepentingan politik, kepentingan sosial dan sebagainya, kemanapun kita mengarahkan, ya, langkah kita, selalu ada beban 300 kilogram, ya, dalam perumpamaan atau analogi itu, beban yang akan dihadapi, ya. Nah, ini yang kemudian kita lihat bagaimana perjalanan bangsa kita bersama. Tidak ada seorang presiden pun di republik ini yang tidak diekori oleh pihak-pihak atau kelompok-kelompok yang memiliki pandangan bahwa sosok sang presiden atau sebut saja wakil presiden di republik ini, ya, itu sempurna, ya. Selalu ada celah-celah yang kemudian bisa dikritisi, bisa dipersoalkan, diproblematisasi, apalagi kalau punya kepentingan-kepentingan yang lain, ya. Ini jadi kalau bukan hanya sekedar sebuah catatan kritis, ya, tetapi bicara tentang kritik sebagai suatu alat untuk mencongkel, ya, kewibawaan seseorang, ya, posisi seseorang untuk kemudian disusupi dengan agenda-agenda yang lain, ya, itu soal. Jadi kalau kita lihat di situ, ya, Presiden Soekarno, kemudian Soeharto, ya, kemudian, ya, yang lain-lain, ya, kalau kita bicara tentang Bu Megawati sekalipun, ya, Profesor Habibie, ya, Pak Gus Dur, dan Pak Susilo Bambang Yudhoyono, serta Pak Jokowi dan Pak Prabowo bersama Gibran kali ini selalu akan berhadapan dengan beban-beban yang semestinya tidak harus dipikul, ya, karena presiden aktif, presiden terpilih, presiden yang running dalam bekerja itu sedang mengupayakan apa yang dimaksud dengan tujuan berdirinya negara, tujuan kehadiran pemerintahan itu sebagaimana ditesiskan oleh Thomas Hobbes tentang bicara tentang kontrak sosial, ya, bicara tentang perlunya hadirnya pemerintah yang kemudian bisa mengatur agar supaya situasi negara itu tidak chaos. Kalau kita bicara tentang persoalan suara-suara yang dimunculkan, ya, terkait dengan ijazah, terkait dengan persoalan konflik-konflik internal dalam satu partai tertentu, misalkan PDIP dan yang lain-lain. Dan kali ini kita bicara tentang bagaimana aksentuasi terhadap rasa ketidakpuasan misalkan oleh sekelompok, ya, purnawirawan jenderal, ini perlu harus kita maknai sebagai sesuatu yang menurut saya ya biasa-biasa saja, yaitu suara. Tetapi memang kapitalisasinya itu, tagline-nya itu, topiknya itu dibesarkan di situ semacam purnawirawan jenderal, ratusan purnawirawan jenderal, ya, meminta, ya, atau menghembuskan usulan-usulan yang tidak puas kepada wakil presiden yang kita tidak tahu skala ukurnya atau variabel yang ingin diukur apa. Ya, tentu dalam evaluasi kinerja birokrasi, evaluasi kinerja pemerintahan kan ada variabel-variabel yang diukur sehingga kemudian ada lembaga-lembaga negara yang kemudian mengerjakan itu, ya, termasuk DPR lah,
termasuk legislatif, termasuk semua lembaga-lembaga saling memberikan catatan-catatan evaluatif ya tentang pelaksanaan kinerja hukum, ekonomi, kinerja politik, kinerja sosial, kinerja budaya, kinerja pendidikan dan seterusnya ya, kesehatan. Ini yang kemudian menjadi pintu masuk untuk melihat apakah Prabowo dan dalam hal ini adalah Gibran pantas untuk diganti. Ini kan problem, apakah secara konstitusional ada hal-hal yang kemudian dianggap melanggar konstitusi sehingga perlu dilakukan itu. Kalau berbicara tentang penyuaraan tentang usulan untuk diganti, ya kalau kita amati kan bapak-bapak kita ya Purnawirawan Jenderal ini kan harus memisahkan ya, harus memisahkan diri dalam artian ketika sudah tidak aktif lagi menjabat sebagai jenderal atau ya Purnawirawan Jenderal atau perwira tinggi, maka sebenarnya kan posisi secara politiknya sama dengan masyarakat, dengan publik, dengan kita-kita ya. Dalam hal ini kita bicara tentang adanya sebuah forum, adanya sebuah ruang yang sudah diberikan bagi kita yaitu forum demokrasi melalui pemilu yang kemudian tentu sampai hari ini ada orang yang persentase misalkan 16 dan 20-an, 24 kalau tidak salah itu atau 26 adalah kelompok yang memang tidak sedang dalam posisi frekuensi sama dengan presiden dan wakil presiden yang terpilih. Sehingga wajar saja kalau kacamata dalam memandang itu adalah kacamata pra atau sebelum kontestasi politik itu dimulai, yang bagaimana mengedepankan calonnya dan kemudian melemahkan calon yang lain. Nah, ini yang kemudian harus kita lihat bersama bahwa ini bicara tentang kapitalisasi isu saja ya, bahwa menggunakan label nama Purnawirawan Jenderal itu meminta ya mengevaluasi posisi wakil presiden kalau tidak keliru informasi ini karena saya tonton di beberapa tayangan, maka menurut saya kita harus melihat situasi ini dalam konteks demokrasi ya, demokrasi dalam konteks bahwa ada legitimasi publik yang kita sepakati sebagai suatu konsensus kepublikan, konsensus politik bahwa Presiden Prabowo dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming ya hadir dalam konteks sebagai presiden wakil presiden terpilih secara legitimit ya. Persoalan kemudian ada orang melihat cacat sana sini, ya saya kira tidak ada demokrasi yang sempurna, tidak ada demokrasi yang ini. Demokrasi itu sebenarnya selalu demokrasi yang rata-rata ya. Artinya dia ada dalam satu bentangan ketegangan tarik-menarik antara apa yang disebut dengan konsensus bersama ya. Ya yang seperti saya sampaikan dalam beberapa tesis Harold Laswell, yaitu who get what, siapa dapat apa, dalam satu ketegangan tarik-menarik yang terus-menerus terjadi karena proses legitimasi politik itu kan punya batas waktu, punya ruang-ruang kerentanan untuk kemudian ada pergantian antar waktu dan seterusnya, sehingga ini akan menarik untuk selalu digoyang sana sini untuk melihat apakah ada kemungkinan ya bisa memasuki suatu sistem yang dianggap rapuh, lemah, dan pada akhirnya kita tahu berbagai macam kepentingan itu duduk dengan nyaman dan memberikan sebuah bayangan kepada publik bahwa ya di bawah pemerintahan si A, si B, si C itu jauh republik ini jauh lebih baik dari sebelumnya. Saya kira siapapun penjual ya dalam ilmu bisnis, dalam ekonomi, semua produsen akan menyatakan bahwa produk mereka adalah produk yang terbaik. Sehingga walaupun itu jauh dalam konteks pengujian di publik, di pasar, di mana barang itu kemudian tidak laku sekalipun dengan iklan yang luar biasa nyaris sempurna untuk mengatakan the best product ya. Jadi inilah teman-teman kalau kita berbicara tentang ini, ya kita sikapi saja ya apa yang dilakukan, dihembuskan apakah itu didaur ulang atau apapun itu, kita anggap saja hal positif saja ya, apakah ratusan purnawirawan jenderal atau mungkin ribuan, ya itu sah-sah saja. Sebab kita menghitung bapak-bapak kita ini yang sudah berjasa bagi republik ini sebagai bagian dari rakyat yang tentu punya suara yang sama dengan kita. Ya persoalan label-label masa lalu itu dipakai, ya itu realitas yang tidak bisa kita pisahkan ya. Bahwa memang bapak-bapak kita itu tumbuh besar dalam konteks militer ya, sehingga itu tidak bisa terhapus begitu saja. Nah, hanya saja kita akan menjadi
lega karena sekali lagi ketika seorang dalam posisi apapun, di militer dalam pangkat tertinggi, hierarki tertinggi sekalipun ketika dia sudah masuk masa pensiun, maka, kedudukannya di hadapan demokrasi itu sama. Hal ini yang kemudian bisa menyegarkan pikiran kita, bukan partai politik.